penyayang. Bukankah kami telah melapangkan dadamu, Muhammad, dan kami pun telah menurunkan bebanmu darimu yang memberatkan punggungmu, dan kami tinggikan sebutan namamu bagimu. Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai dari sesuatu urusan, tetaplah bekerja keras untuk urusan yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu lah engkau berharap. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hatur nuhun Ibu Dede yang sudah membacakan tilawah Al-Quran di pagi hari ini. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dapat menjadi pahala untuk Bu Dede yang telah membacakan, juga untuk kita semua yang sudah menyimak bersama. Insya Allah, semoga Allah juga menurunkan kasih sayang dan rahmatnya dalam majelis ini dengan salah satu sesi dibacakannya Al-Quran. Insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, insya Allah kita akan masuk ke agenda utama. Sebelumnya akan disampaikan terlebih dahulu materi pengantar dari Ibu Mia. Maka kepada Ibu Mia dipersilakan. Ya, nuhun Bu Ani, luar biasa Bu Dede dan juga Bapak Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Alhamdulillah atas izin Allah Ibu Bapak semuanya. Sekedap. Ya, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa berhimpun begitu ya. Saya sangat yakin Ibu Bapak tidak sedang luang-luang saja untuk waktunya begitu. Pak Akmal boleh, kasihan Bu Hani, pinnya boleh dialihkan. Ya, jadi untuk itu kami sangat-sangat berterima kasih kepada Ibu Bapak atas khidmatnya ya di pagi hari ini ya, termasuk hari kemarin ya sudah mengakadkan diri untuk sengaja hadir begitu ya ke sekolah, walaupun sudah jelas kalimatnya di sana bagi yang berkeluangan begitu, tapi luar biasa, masya Allah, alhamdulillah, walahillallahu akbar begitu ya. Ibu Bapak berkenan hadir sampai ada yang kemudian diwakili begitu ya oleh anggota keluarga yang lain di rumah masing-masing. Masya Allah, ini sebuah penghormatan bagi kami pihak sekolah seperti itu ya. Tentu saja kesyukuran ini penting untuk kita sematkan bersama. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid begitu ya. Sholawat beserta salam tidak lupa, semoga senantiasa kita istiqomah mencurahkan kepada baginda Rasulullah begitu ya, pemimpin dan guru peradaban kita semua, Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu Bapak, mohon izin barangkali kami di sini disclaimer dari awal, apakah kemudian istilahnya tepat atau tidak. Di sini kami menyebutnya evaluasi program selama 1 semester. Intinya adalah kami sebagai pelaku, kami sebagai pelayan, kami sebagai penyelenggara begitu ya. Kalau kata orang Sunda, nyanggakeun sapertos kieu ayana. Beginilah 1 semester yang sudah kami tempuh begitu ya, bahasa kasarnya hadek goreng kirang langkung, itulah kemampuan
kontribusi kami begitu ya. Nah, awal semula kami akan menomenklaturkan ini sebagai evaluasi pembelajaran. Namun khawatir menjadi bias ketika evaluasi pembelajaran itu kaitannya terlalu khusus dengan capaian perkembangan Ananda begitu ya, seperti yang akan kita tempuh sama-sama besok pada hari Jumat 20 Desember begitu ya, Ibu Bapak kembali diundang begitu untuk hadir ke sekolah untuk pengambilan rapot dan assessment. Jadi untuk pagi hari ini ya, meskipun kita bervirtual tapi luar biasa, penghormatan dari Ibu Bapak semuanya sangat-sangat kami sangat balik menghormati begitu ya dengan kehadiran sengaja di pagi hari ini. Oleh karenanya ketika nomenklaturnya adalah evaluasi program, setidaknya ini secara umum program apa saja yang sudah kita tempuh bersama, kita itu adalah pihak sekolah beserta ibu bapak di rumah begitu ya. Jalinan kemitraan ini berjalan selama 1 semester dan tentu saja program tersebut akan ada kaitan dengan perkembangan personality anak-anak kita begitu ya, seumum agenda semacam camping begitu ya, atau Quran overnight, walaupun itu agendanya adalah katakanlah agenda semester, agenda tahunan, agendanya itu umum secara masif diikuti oleh seluruh anak, itu bukan tidak ada korelasi terhadap perkembangan personal anak-anak kita begitu ya. Mohon izin Pak Akmal, barangkali sudah disiapkan bisa ditembak layar atau dari saya juga boleh dicoba dulu ya sebentar. Oh, sudah sama Pak Akmal. Mangga. Baik. Atur nuhun Pak Akmal. Mohon izin ada kesalahan ini sebelum diedit. Ini hasil bersama-sama antara saya dengan Bu Hani begitu, jadi bukan saya sendiri. Nah, inilah istilahnya evaluasi program begitu ya. Nanti mungkin pada proses pemaparannya tidak hanya saya tapi Bu Hani bersama-sama di sini untuk sama-sama menyampaikan program selama 1 semester ini. Boleh next Pak Akmal, hatur nuhun. Ya. Oke, ini sekadar menotis ulang, sekadar mengingatkan ulang untuk kita sama-sama. Begitu, ini kurang lebih tahun 67 rupanya jurnal ini dibuat oleh Paulo Freire. Paulo Freire ini seorang Brazilian. Beliau mengkhususkan diri, memfokuskan diri, mengkonsentrasikan diri di bidang psikologi humanistik, di mana salah satu kalimat yang ada di dalam jurnal internasionalnya dikuat di beberapa kajian-kajian, terutama di dalam kajian literasi, reading the word and then reading the words ya, artinya bacakan kepada anak-anak kita dunia sebelum kita membacakan kata-kata pada selembar kertas, begitulah kurang lebih. Artinya apa sih tafsirnya untuk sekolah kita? Quotes ini menjadi tafsir kebaikan, menjadi tafsir keutamaan untuk kita semua, bahwa betapa tak terukur kedalaman dan keluasan makna dari setiap pengalaman. Maka hadiahkan pengalaman-pengalaman indah dan hidup pada anak-anak kita agar menjadi modalitas kehidupan untuk mereka mengarungi kehidupan. Artinya Ibu Bapak, sesederhana anak sasapu itu adalah pengalaman yang meaningful begitu ya. Sesederhana anak mencoba menjadi MC itu menjadi pengalaman yang mindful, meaningful, yang hari ini dinotis oleh Pak Mendikdasmen kita Pak Abdul Muti begitu. Itu sebetulnya sudah dibahas di tahun 67 ke belakang, bagaimana kita memberikan kebermanaan kepada anak-anak. Artinya sesederhana Kindi kelas 6 begitu ya, diberi amanah sebagai pemimpin pada setiap agenda
kelas bimbingan, dia yang mengolek apa ya istilahnya tugas dari siswa kelas 4, 5, dan 6, mana jurnal ayat, mana tugas yang lainnya, itu berharga. Sesederhana ya anak-anak kelas 3 dengan kompaknya bekerja sama membuat apa ya kemarin itu Alia dan teman-teman teh apa Bu Hani membuat kostum suku Dayak hanya dari trash bag begitu. Kalau begitu ya, apakah mereka itu sekadar untuk mempresentasikan begitu ya? Apakah mereka menyajikan dan lain sebagainya? Kalau saya mah suka berurai air mata begitu ya, apalagi untuk anak yang lahir dari rahim saya sendiri begitu, sekadar mereka statusnya adalah murid begitu, ketika mereka menyajikan, itulah keberhargaan pengalaman. Jadi bagaimana sekolah bisa tidak menciptakan pengalaman-pengalaman yang baik untuk anak, sifatnya mungkin non akademik begitu, tapi itu menjadi penegas untuk modalitas bekal mereka kelak di dewasa nanti begitu. Itu barangkali Ibu Bapak, walaupun tentu saja yang namanya dampak tidak bisa kita dapatkan seperti kita minum punten, saya menyebut merek, minum Paramex atau Oskadon sehari tak keneh nonton urang nuju nyeri sirah tiasa damang begitu ya. Itu barangkali Pak Akmal, boleh next lagi, ini masih materi pengantar, sedikit satu slide lagi. Oke. Ini juga masih jurnal begitu ya, tapi ini orang Indonesia yang membuatkan, 3 orang dosen menyampaikan. Boleh Pak Akmal next? Ya. Oke, kalau begitu, nah bahasa Inggris saya tidak sebaik Ibu Bapak ya. CTL approach has some teaching strategies which include content as a critical component. The strategies engage student in an active learning process. The strategies can be implemented individually or in group. There are some teaching strategies associated with CTL approach is proposed by bla bla bla. Kirang langkung seperti tadi yang disampaikan oleh Paulo Freire begitu. Jadi ini adalah elaborasinya, pengembangannya. Artinya apa sih begitu? Betapa berharga contextual learning kita berikan kepada anak-anak begitu ya. Anak-anak belajar mendapatkan masing-masing bagian ketika upacara bendera, siapa bagian A, siapa bagian B begitu ya. Kemudian Buzia di kelas 4 konsisten ya, anak-anak dihadirkan untuk piket kelas setiap hari, aya anu kabagian ngepel, aya anu kabagian sasapu. Kita tidak sedang mempekerjakan anak, tapi bagaimana life skill-nya kita tegaskan. Saya teringat dengan kata-kata ibunya Lino, ibunya Abizar. Ya, sampai hari ini masih terngiang-ngiang pada saat wawancara beliau kurang lebih menyampaikan begini, punten ya Ibu Ima. Sepasang suami istri bisa saja yang mencari nafkah itu tidak harus suami, istri oge tiasa gitunya. Nah, tetapi begitu kemampuan dasar seorang laki-laki tidak saja mencari nafkah. Sok ayeuna bayangkeunnya, istrinya hamil, istrinya melahirkan, masa di hari H istri melahirkan si ayah masih cuek bayi saja, tidak ikut sasapu sama sekali, tidak ikut ke dapur sama sekali begitu. Ini kan oleh WHO saja dinotis nomor berapa? Nomor 2 begitu ya. 10 keterampilan hidup yang dinotis oleh WHO, organisasi sedunia begitu. Ini dinotis tentang bagaimana pengalaman keterampilan sehari-hari begitu Ibu Bapak ya. Mudah-mudahan kita bisa tetap istiqomah melatihkan keterampilan-keterampilan hidup kepada ananda kita begitu. Karena apa? Saya sangat yakin anak mau menguasai bacaan, biasalah diakalan begitu ya. Anak untuk bisa pinter ABCD, tapi ternyata kalau kata siapa ya Bunda Alia begitu di kelas apersepsi sebelumnya, bagaimana adab akhlak di
dipayunkan begitu, didahulukan begitu ya. Walaupun saya sebagai guru itu tidak mudah begitu ya, tapi minimal ikhtiar kita perjuangkan bersama begitu ya. Barangkali intinya di slide ini dan slide sebelumnya adalah bagaimana kita memperjuangkan pengalaman terbaik untuk anak-anak seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Next ke bab lebih teknis Pak Akmal, mangga silahkan. Yang ini agak maraton, nanti saya akan teruskan ke Bu Hani begitu ya. Mangga silahkan untuk slide berikutnya. Ya, maju ke program begitu ya, gambaran program selama ini tuh bagaimana begitu ya. Sudah siap Pak Akmal? Kalau tidak boleh saya yang kita alihkan ininya ya. Kita alihkan hostnya. Sebentar ya Pak Bu, saya ganti. Sebentar. Oh, ini sudah Pak Akmal ya? Ya. Mangga Pak, silahkan. Ya, ada suara siapa? Oke. Nah, jadi dari awal pada saat Lokakarya ini sudah diterbitkan. Mudah-mudahan Bapak Ibu juga masih memegang begitu ya. Ini sudah dibuatkan Bu Hani. Ini diterbitkan pada saat Lokakarya, sudah dibagikan kurang lebih seperti ini, dan ini memang hanya dibuat untuk 1 semester. Nah, pada saat Lokakarya terbaru untuk tahun ajaran baru, insya Allah nanti 2 hari sebelum Ananda masuk di 6 Januari, 4 Januarinya Bapak Ibu kita Lokakarya lagi. Nah, akan dibagikan kalender akademik terbaru begitu ya. Boleh next. Nah, ada keterangan apa saja kurang lebih. Ini menegaskan begitu ya. Boleh selanjutnya. Nah, ini menegaskan bahwa apa yang sudah kita lakukan apakah sudah terhubung, apakah sudah sesuai atau belum, mana yang terlewat dan lain sebagainya begitu ya. Dan saya juga mohon izin disclaimer kepada Bapak Ibu semua di sini begitu ya. Yang kami hadirkan, yang kami tampilkan betul-betul sekadar sajian kuantitatif, belum sampai sajian kualitatif. Artinya apa? Agenda ini sudah keren, sudah bagus, belum sampai seperti itu. Ini murni kami hanya menyampaikan bahwa kami sudah melaksanakan A pada tanggal sekian, kami sudah melaksanakan B pada tanggal sekian, seperti itu. Jadi belum sampai pada titik kualitatif. Misalnya melalui agenda ini anak-anak sekian puluh persen tersurvei begitu dengan jelas, semuanya antusias begitu. Belum sampai sana. Ada pun ketika yang tersampaikan, tersajikan tanpa disebutnya apa itu ya, tersirat begitu. Ya paling itu yang hal-hal yang secara kasat mata begitu ya. Itu Bapak Ibu ini menegaskan bahwa kami berbicara di sini berdasarkan kalender akademik yang sudah kami sampaikan sebelumnya, yaitu di awal semester begitu ya. Boleh Pak Akmal, ada gambaran apa lagi kira-kira dengan program kita 1 semester ini? Nah, jadi ini program terselenggara. Ibarat buku, tidak terlalu random begitu. Jadi
kami list dulu kurang lebihnya begitu. Ini kurang lebih daftar program terselenggara, walaupun dari 11 program ini jadi 11 program yang tertampilkan, masih ada lagi program-program yang belum tertampilkan tapi sudah terlaksana, begitulah kurang lebih. Nanti akan lebih detail pada breakdown-nya ya. Jadi begitulah kurang lebih lokakarya awal semester, yang kemudian itu ada turunannya, ada lokakarya lanjutan 5 dan 6, lokakarya lanjutan 3 dan 4 begitu ya. Kelas profesi, kemah mandiri, Maulid Nabi, PSTS, ANBK dan seterusnya. Boleh next lagi Pak Akmal, ini hanya selintas-selintas saja. Kira-kira ada daftar program terselenggara khusus kelas 5 dan 6. Ini juga mohon doanya kami bisa lebih sigap, lebih istiqomah dan lebih inovatif tentu saja, dan di luar itu semua kami bisa bertanggung jawab dengan esensi-esensi dari program yang kami luncurkan. Tidak saja sekadar keren, tidak saja sekedar untuk nyumponan kewajiban, karena saya pribadi keeng Pak Bu begitu ya. Saya juga takut begitu. Ya baik secara hakikat maupun syariat begitu. Saya khawatir begitu ya bahwa agenda yang kami hadirkan, iya mah ukur gimmick, ukur rame na wungkul. Saya takut dengan hal itu. Kenapa? Ya, di akhirat juga kami akan dipertanyakan dengan ini semua begitu. Apa sih tujuannya barudak di sholat duhakeun? Apakah sekadar ingin dinilai oleh pihak dinas begitu ya? Apakah sekadar untuk sebagai penegas ketika ada tamu yang datang di sini teh programnya naon wae, terus dengan bangganya di sini mah ada sholat duha tiap pagi begitu? Apakah untuk ujub saja begitu ya? Saya juga keeng dengan hal tersebut. Jadi mudah-mudahan kita semua berdoa bahwa apa yang kita lakukan itu menembus esensinya, ada tujuannya begitu ya. Untuk apa ini semua dilakukan? Nah, untuk kelas 5 dan 6 ini kurang lebih loh ya Ibu Bapak, kurang lebih faktanya lebih dari daftar ini begitu ya. Termasuk nanti bukan mungkin insya Allah karena sudah ada jadwalnya per semester depan, semester baru itu ada program wawancara yang tidak saja untuk orang tua siswa tapi juga untuk siswa. Ini murni kami jujur begitu ya, wawancara khusus untuk siswa ini dari mamihnya Kumiko pada saat lokakarya lanjutan kelas 3 dan 4. Nah, kami sambut gagasannya masuk baru insya Allah akan dimulai dari kelas 5 dan 6, dan untuk siswa 4 ke bawah dengan kondisi khusus begitu. Kondisi khusus itu seperti apa? Misal perlu bimbingan khusus atau perlu pendampingan khusus atau memang sedang ada kondisi-kondisi butuh pendampingan misalnya seperti itu ya. Mudah-mudahan ini juga Allah berkahi begitu ya. Allah tuntun, Allah jaga begitu, termasuk kami di sini semuanya diberi keluasan hati, kelapangan dada untuk senantiasa refleksi apa saja yang kurang dan salah dari kami, seperti itulah kurang lebih ya. Kemarin yang khusus kelas 5-6 itu salah satunya ada presentasi judul makalah, di mana makalahnya baru akan dilakukan di semester depan. Ada sawalan niaga begitu ya. Apa sih sawalan niaga? Eksplorasi khusus kepada para pelaku ekonomi di lingkungan setempat. Kemarin ada yang ke koperasinya alhamdulillah terbaik se-Kabupaten Bandung, tempatnya juga masih tetangga, berada di RW 15 Pasir Jati Endah ya, di komplek mana, komplek Bu Kiki teh namanya teh Baitul Mukmin ya masjidnya ya. Nama koperasinya koperasi naon Bu Kiki hilap deui eta teh, tetangganya rumah Bu Kiki ya, di Baitul Mukmin lah kurang lebih, RW 15 Jati Endah. Esensial skillnya juga baru memasak di rumah, dan apa esensial skill yang kemarin itu wawasan dini informatika. Insya Allah akan dilanjut ya. Wawasan dini informatika insya Allah akan dilanjut, dan jangan-jangan mungkin bisa merambah ke kelas 4 begitu ya. Boleh Pak Akmal, Pak Aksmal, Pak Akmal boleh next.
eh Ini gambaran, jadi dari mulai program harian ya, progres layang pandang program terselenggara. Oh, Koperasi Baitul Mukmin Bumia Munghun, Komplek Pasir Jati ya. Saya taunya Pak Heru pokok nama ya, Ibu Bram dan kemarin juga Mamah Bunga ya. Hatur nuhun Mamah Bunga sampai memproduksikan kaos untuk anak-anak yang mewawancara ke sana ya. Kemarin berapa orang Pakih dan teman-teman dapat kaos di label nama, ada Jasmine dan lain-lain ya. Ini untuk selayang pandang program terselenggara kami bagi klasifikasi menjadi 6, mulai dari program harian, pekanan, bulanan, semester, tahunan hingga program seperti itu ya. Nah, ini juga di breakdown lagi program hariannya apa saja. Boleh Pak Akmal next lagi untuk layarnya. Breakdown yang lebih utuh bisa oleh Bu Hani dipaparkan. Program hariannya mulai dari circle time, sholat duha, kelas Quran, dawam surah Al-Mulk di rumah masing-masing. Insya Allah ya, mudah-mudahan istiqomah, mudah-mudahan anak terbudaya dengan positif dan pada akhirnya anak menjadi kehilangan sesuatu ketika mereka terlewat, begitu ya agenda tersebut, begitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan untuk kita semuanya. Program pekanannya Pak Akmal punten, boleh next. Nah, untuk pekanan ini ada yang belum masuk. Salah satunya adalah laporan atau setoran hafalan di akhir pekan. Jadi Sabtu dan Ahad khusus kelas mulai dari kelas 3, 4, 5, 6 itu berjalan. Barangkali ada yang masih keberatan begitu ya. Mangga akan nanti bisa kita kondisikan bersama karena ini juga sifatnya bukan paksaan tapi murni sekolah atau lembaga memberikan ruang, memberikan fasilitas supaya anak-anak di akhir pekan itu tetap menyetorkan hafalannya. Insya Allah nanti beranjak untuk kelas 2 dan 1. Nanti teknisnya seperti apa? Mudah-mudahan sudah bisa kita laksanakan per semester baru. Untuk TK walaupun itu disetorkan di dalam grup ya, di grup TK, tapi itu luar biasa, sudah menjadi budaya yang baik, sudah menjadi budaya positif. Semoga mungkin ke depan bisa lebih personal, setor kepada siapa seperti itu ya. Tapi yang namanya program pelan-pelan ya, gradual. Yang penting kita dapat esensinya, dapat istiqomahnya, dan tentu saja budayanya bisa menjadi karakter yang utuh, karakter yang baik seperti itu ya. Ini kurang lebihnya Ibu Bapak, nanti insya Allah akan di breakdown oleh Ibu Hani. Berikutnya ada agenda bulanan. Pak Akmal boleh hadirkan lagi seterusnya di. Oke, untuk agenda bulanan ada redaton begitu ya, ada evaluasi jurnal harian siswa, walaupun ini mungkin internal di sekolah ya, ada teacher development program. Ini berjalan bagaimana para SDM di sekolah kami, di lembaga kami sebagai bentuk tanggung jawab kami terhadap ibu bapak sebagai wali murid di lembaga ini begitu ya. Bapak ibu guru di sekolah diwajibkan untuk belajar selain pada agenda inspirasi Senin yang itu berjalan secara pekanan. Teacher development program itu program yang kami gagas dengan sengaja dan sudah sekian tahun berjalan untuk memberikan support modalitas belajar kepada Bapak Ibu guru juga mali ari urang ngajar kabudak ari urang ngadidik kabudak, tapi kita sendiri tidak mendidik diri dan tidak memberikan pembelajaran untuk diri kita sendiri supaya ini adil insya Allah ya. Untuk redaton alhamdulillah terlaksana secara fakta. Alhamdulillah ya untuk sekolah kita, karena ada loh ya sekolah yang nakal, tentu saja saya tidak bisa menyebutkan nama lembaganya begitu. Ketika dilaporkan kepada pihak dinas, redatonnya itu dari 10 pertemuan yang harus tertunai itu cukup 1 kali, si bapak pembimbingnya cukup dengan tag gambar gitunya, Mamah Aska, nu penting mah beda background gitu. Iya budak limaan tah backgroundnya, iya ada lagi budak limaan backgroundnya yang ini, nu penting mah terlapor terselenggara 10 kali redaton. Aduh ulah gitu atunya.
tanpa harus dihayu-hayu oleh pihak dinas pun yang namanya ridaton ma'atuayahna sudah kewajiban kita semuanya tuh ya, menghadirkan ruang ruang atau waktu atau fasilitas supaya anak bisa membaca seperti itu ya. Mangga Pak Akmal, ada apa lagi setelah bulanan? Barangkali ada semester, di agenda semester ini dari mulai PTS, PAS, kelas apersepsi, essential skill, kelas profesi, ya, kemudian trial dan lain seterusnya begitu ya. Ada yang hanya 1 chapter, ada yang 3 chapter dan seterusnya. Mudah-mudahan ini istiqomah dan Allah berikan petunjuk kepada kita semuanya supaya membaik begitu, dan tentu saja kita bisa mengejar kualitas supaya anak-anak kita juga memiliki korelasi yang utuh antara program yang diselenggarakan dengan capaian yang mereka kuasai seperti itu ya. Ini ada program tahunan, boleh Pak Akmal bisa ditampilkan lagi. Untuk program tahunan di sini sepertinya masih juga ada program yang belum masuk ke sini ya. Ini belum diedit, yang secara fakta itu ada tapi belum masuk ke dalam tampilan presentasi, mulai dari lokakarya, kemudian kalau welcoming day itu sekolah umum apa ya menyebutnya, saya lupa lagi. Pengenalan lingkungan sekolah begitu ya, pengenalan lingkungan budaya sekolah dan seterusnya. Ada field trip, ada kemah mandiri, kemah gembira, sawalan niaga, vaksin dan seterusnya. Masih ada yang belum tercapture di biasanya ada banyak hal yang itu terencana dari awal, tapi ternyata harus terselenggara karena kaitannya dengan agenda dinas, misalnya seperti itu ya. Boleh Pak Akmal bisa ditampilkan untuk program insidentalnya ya. Nah, inilah kurang lebih saya hanya menulis 5 ya, kami hanya menulis 5. Padahal bisa lebih dari ini ya. Insya Allah ditertibkan ulang supaya nanti diedit lebih tertib, bisa tercapture lebih dari 6 poin ini. Begitu kurang lebihnya Ibu Bapak yang dirahmati Allah. Sekali lagi, sebagaimana tadi saya menyampaikan di 2 slide pertama begitu ya, tentang bagaimana keberhargaan pengalaman yang diselenggarakan oleh pihak lembaga atas kerjasama kita ya sebagai pengampu dengan Bapak Ibu di rumah, sebagai pihak keluarga seperti itu, lalu terkoneksi, terkorelasi terhadap penguasaan anak begitu. Itulah yang kami harapkan dari agenda-agenda yang kami selenggarakan begitu. Semoga menjadi pengalaman-pengalaman berharga, menjadi budaya-budaya positif yang oleh Bapak Menteri Mendikdasmen hari ini beliau sampaikan tentang mindful learning, meaningful learning, yang saya koneksikan lagi dengan yang disampaikan oleh Paulo Freire tentang quotes-nya di dalam jurnal beliau pada tahun 67 kurang lebih, tentang reading the word and then reading the words. Berikan sebanyak-banyaknya pengalaman, kenalkan seluas-luasnya dunia ya di hadapan, di sekeliling anak, sebelum kita kenalkan hal-hal yang sifatnya tekstual begitu ya. Itu barangkali. Terima kasih Pak Akmal, Bu Hani dan Reng-Rengan, juga Bu Dede, Ibu Bapak Guru yang sudah menyelesaikan rapotannya dari sepekan kemarin begitu ya. Juga untuk agenda hari kemarin P5 kita, insya Allah kita akan bertemu di P5 berikutnya. Mudah-mudahan bisa dikombinasi, bisa diatur waktunya sehingga bisa disatukan di dalam forum wisuda lulusan, sehingga kita semua bisa menyaksikan gitu ya. Begitu barangkali, walau
Di sini ada sudah nangis-nangis lebay ya, Mama Gia. Rasa sono hari ini harus dipungkas dengan wisuda yang tidak lama lagi, tanpa terasa 6 bulan ke depan akan bersama. Begitu barangkali kita tetap berdoa yang terbaik untuk kita semuanya, untuk yang sudah maupun yang akan kita jelang. Begitu barangkali mangga Bu Hani nyanggakeun kepada Ibu moderator yang menampil melanjutkan apa yang saya sajikan. Hatur nuhun billahi fisabilillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mohon Bu Mia atas pengantarnya di kegiatan pagi hari ini. Mungkin Pak Akmal slide-nya tetap ditampilkan saja ya, untuk melanjutkan evaluasi program yang akan disampaikan. Nah, mungkin Bu Mia, saya teringat dengan yang tadi Bu Mia sampaikan bahwa program yang kita sampaikan ini mungkin masih dalam tahap kuantitatif gitu ya Bu Mia. Walaupun sebetulnya dalam perjalanan program sebetulnya Bapak dan Ibu, setiap kami menyelesaikan satu program itu biasanya included Bapak Ibu panitia selalu menyiapkan lembar apa ya namanya, lembar evaluasi atau lembar refleksi mungkin yang dibagikan ke anak-anak. Nah, hal ini memang kami tujukan untuk bisa menyerap sejauh mana antusias anak-anak dan bagaimana perasaan anak-anak menjalankan program yang diselenggarakan oleh sekolah. Mungkin kalau lembar refleksi ini diolah dengan sedemikian rupa bisa bisa diketahui mungkin ya sejauh mana keberterimaan atau kesuksesan dari acara yang diselenggarakan gitu. Mungkin kurang lebih menyampaikan itu saja mungkin Bu Mia di awal sebagai informasi mungkin ya, bahwa memang program yang kami laksanakan ini tetap ada basis refleksi kepada anak-anak. Baik Bapak Ibu, saya izin melanjutkan. Mungkin di tahap ini akan lebih teknis menyampaikan urutan-urutan kegiatan atau program yang sudah dilaksanakan satu persatu. Mangga Pak Akmal, boleh selanjutnya. Baik, untuk di awal tahun ajaran baru kami membuka agenda pertama dengan lokakarya. Nah, lokakarya ini alhamdulillah diikuti oleh seluruh orang tua dari jenjang kelas TK, SD 1 sampai 6. Di lokakarya pertama ini dilaksanakan secara offline di Rumah Makan Riung Panjilekan pada tanggal 14 Juli 2024 dan diisi oleh narasumber Pak Lukman Amin, beliau dari Yayasan Darul Hikam. Selanjutnya Pak Akmal. Nah, berikutnya ada agenda Welcoming Day. Nah, Welcoming Day ini dilaksanakan baik oleh jenjang Senin, Selasa, dan Rabu tanggal 15, 16, dan 17 Juli 2024. Di Welcoming Day awal tahun ajaran baru biasanya memang dilaksanakan lebih dari 1 hari. Hal ini ditujukan supaya anak atau siswa baru di kelas 1 bisa mengenal lebih dulu terhadap lingkungan, suasana, kegiatan, dan juga Bapak Ibu guru. Selanjutnya Pak Akmal. Baik. Nah, ini selanjutnya ini program khusus di kelas 5 dan 6. Jadi di bulan Agustus ini ada field trip akbar menuju DPRD Provinsi Jawa Barat. Jadi kelas 5 dan 6 kami bawa untuk mengunjungi gedung DPRD Provinsi Jawa Barat dan diterima langsung oleh salah satu anggota legislatif yaitu Umi Siti Mumtanah. Beliau merupakan salah satu anggota dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera waktu itu. Kami diterima langsung oleh beliau dan tentu saja banyak wejangan, banyak nasihat yang akhirnya disampaikan untuk anak-anak. Next.
Nah, selanjutnya ada program kemah mandiri untuk jenjang SD dan juga kemah gembira untuk jenjang TK. Alhamdulillah program ini telah terlaksana di Depik Bongkor Melati Wangi pada hari Selasa dan Rabu tanggal 10 sampai 11 September 2024. Untuk jenjang TK, alhamdulillah terlaksana di hari Selasa saja dari pagi sampai sore. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Akmal. Nah, kalau yang sebelumnya field trip untuk kelas 5 dan 6, untuk yang selanjutnya ini field trip gabungan untuk jenjang TK, TKA, TKB, dan kelas 1 sampai 4 SD. Field trip kali ini mengunjungi Museum Gedung Sate pada hari Kamis, Oktober 2024. Berikutnya. Nah, berikutnya ada perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia 17 Agustus 2024. Adapun pelaksanaan di sekolah yaitu dilaksanakan pada hari Senin 20 Agustus 2024. Baik jenjang TK maupun SD sama-sama melaksanakan kegiatan momentum ini. Selanjutnya Pak Akmal. Nah, ini berkaitan atau berhubungan dengan PHBI, peringatan Hari Besar Islam, yaitu Maulid Nabi Muhammad SAW, dan sekaligus salah satu bentuk kepedulian kita dari Sekolah Zaidan Educare turut melaksanakan aksi bela Palestina. Di sini kami menggayat salah satu orang tua siswa yaitu Ustadz Gawas, orang tua atau dari Ananda Hilwa dan Sidkia. Ini pun agenda ini juga dihadiri langsung oleh pengawas setempat yaitu Pak Rusmana dan juga Pak Rohman. Jadi alhamdulillah di agenda Maulid ini pihak pengawas turut hadir dan ikut menyemarakan agenda. Agenda ini dilaksanakan pada hari Jumat 27 September 2024. Selanjutnya. Nah, ini Bapak dan Ibu kelas A persepsi. Kelas A persepsi ini alhamdulillah sudah terlaksana sebanyak 3 kali volume. Yang pertama itu di bulan Agustus pada tanggal 10 Agustus. Kemudian untuk volume kedua di tanggal 20 Oktober dan volume ketiga yang terakhir di tanggal 30 November 2024. Alhamdulillah evaluasi dari keberjalanan A persepsi 1 sampai 3 orang tua dapat memenuhi dan mengisi setiap lembar persepsi yang kami bagikan, dan itu sangat membantu Bapak dan Ibu untuk mengetahui perkembangan Ananda di rumah seperti itu. Alhamdulillah, hatur nuhun atas partisipasinya. Selanjutnya Pak Akmal. Selanjutnya ada kelas profesi, ini untuk SD. Sebagaimana yang kami cantumkan di kalender akademik, kelas profesi SD di semester 1 ini kami agendakan 3 kali, dan alhamdulillah ketiga-tiganya ini terlaksana. Yang pertama itu diisi oleh Bunda Ira, Bunda Atifah dari kelas 6 SD. Alhamdulillah beliau bisa mengisi agenda kelas profesi ini perdana, dan alhamdulillah antusias anak-anak juga cukup meriah begitu. Dilaksanakan pada tanggal 23 Juli 2024. Kemudian yang kedua, ini juga tidak kalah seru dan menjadi materi yang sangat baru untuk anak-anak bersama Bapak Ari. Bapak Ari ini adalah orang tua dari Ananda Freya di kelas 5. Beliau menyampaikan tentang sekolah tanggap bencana. Kalau dilihat dari profesi namanya adalah tapi anak-anak sangat antusias begitu. Jadi hal baru bagaimana untuk menyiapkan, membangun dan lain sebagainya begitu. Nah, yang terakhir ini kami menyelenggarakan kelas profesi yang berkaitan dengan arsitek. Dengan arsitek ini diisi oleh Bapak Jihad Robani pada tanggal 20 November 2024. Alhamdulillah kelas profesi ini dapat berjalan dengan optimal dan bisa diikuti oleh seluruh siswa dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikutnya Pak Akmal.
Nah, untuk yang TK juga alhamdulillah sudah terlaksana kelas profesi dengan tema tips kesehatan dan kebersihan gizi masih dengan Bunda Ira. Selanjutnya, nah yang selanjutnya adalah kelas essential skill. Ini khusus untuk wawasan dini informatika. Keberlangsungannya sudah dilaksanakan sebanyak 2 kali. Yang pertama dilaksanakan secara online, yang kedua dilaksanakan secara offline di sekolah. Selanjutnya Pak Akmal. Selanjutnya ada Sawalan Niaga. Nah, Sawalan Niaga ini Bapak dan Ibu program khusus untuk kelas 5 dan 6. Alhamdulillah pada tanggal 24 Oktober 2024 kami membagi siswa kelas 5 dan 6 menuju ke 3 spot, ke 3 tempat. Yang pertama itu Koperasi Syariah Baitul Mukmin yang di Jati Endah, kemudian konveksi Mamah Bunga yang ada di Grimka, dan ketiga menghadirkan pedagang sayur di lingkungan sekolah yang biasa ke sekolah. Yang sangat kuat kepada anak-anak. Bagaimana tentang koperasi begitu Bapak Ibu, atau kalau di konveksi Mamah Bunga memang di luar dugaan Bumia. Jadi anak-anak akhirnya disuguhi betul-betul belajar untuk nyablon waktu itu, dan kaosnya memang disiapkan dan akhirnya dibawa pulang oleh anak-anak. Ya, Pak Akmal. Gratisnya Bu Han. Mohon Bumia itu teh gratisan di luar prediksi begitu. Kita niatnya hanya berkunjung belajar, tapi langsung dengan bonusnya. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu, alhamdulillah sudah terlaksana penilaian tengah semester. Nah, mungkin di tahun ajaran ini untuk PTS yang kami laksanakan itu berbasis proyek Bapak dan Ibu. Tidak mengerjakan soal seperti biasanya, dan ini memang sesuai dengan aturan begitu. Kami akhirnya menyelenggarakan berbasis proyek, dan ini akan linear dengan esensial skill lain yang sedang kami jalankan di sekolah begitu. Jadi insya Allah dari penilaian tengah semester ini tetap ada hasil secara perkembangan di anak-anak. Selanjutnya, nah ini mah khusus asesmen nasional berbasis komputer di kelas 3. Jadi Bapak Ibu, untuk asesmen nasional berbasis komputer ini sebetulnya yang dinilai itu adalah sekolah, tapi dengan menggunakan responden siswa kelas 5 dan juga Bapak Ibu guru begitu. Jadi setiap tahun secara regulasi tahunan nanti setiap anak yang naik ke kelas 5 itu pasti akan menjadi peserta dari ANBK begitu. Kalau hari ini yang menjadi pesertanya adalah kelas 5, Kakak Raska, Hilmi begitu ya, Fred dan sebagainya, maka tahun depan mah akan diikuti oleh Wafi mungkin ya, Wafi dan kawan-kawan setelah naik ke kelas 5 begitu. Selanjutnya, nah ini yang sudah kami laksanakan juga, yang sudah anak-anak laksanakan, penilaian sumatif akhir semester atau PSAS. Mungkin untuk hasil penilaian PSAS ini akan kami sampaikan di hari besok Bapak dan Ibu. Mohon berkenan untuk hadir di agenda pembagian rapot hari Jumat besok tanggal 20 Desember 2024. Selanjutnya, nah ini juga agenda khusus Bapak dan Ibu, kelas bimbingan. Kelas bimbingan ini termasuk agenda pekanan, dilaksanakan setiap hari Rabu pukul 2 sampai pukul 3 sore, dan khusus diikuti oleh kelas 4, 5, dan 6. Selanjutnya, nah, selanjutnya ada keputrian Bapak dan Ibu. Ini sebagaimana biasanya setiap hari Jumat di sela waktu sebelum sholat zuhurnya siswa putri. Kalau laki-lakinya bersiap Jumatan, yang perempuan tentu diisi dengan keputrian. Selanjutnya Pak Akmal.
Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ada Quran overnight untuk siswa SD, jenjang SD, dan ada Quran overday untuk jenjang TK. Alhamdulillah sudah terlaksana pada hari Kamis Jumat pada tanggal 14 sampai 15 November 2024. Selanjutnya, oh iya, selanjutnya ini ada laporan mungkinnya Bapak Ibu bahwa pada tanggal 30 Desember 30 November begitu ya. Tanggalnya ada typo hapunten 30 Bapak Ibu. November ya. Oh, jadi Bapak Ibu alhamdulillah beberapa tim dari Sekolah Zaidan Educare sudah melaksanakan survei homestay sebagaimana yang sudah kami sampaikan sebelumnya. Kami mengunjungi beberapa lokasi di Tarajuk, Kabupaten Tasikmalaya. Jadi insya Allah mungkin untuk homestay ini masih cukup representatif dilaksanakan di Tasikmalaya. Informasi lebih lengkap insya Allah akan segera kami sampaikan di lain waktu. Selanjutnya, nah ini berkaitan dengan agenda kedinasan. Jadi siswa kelas 5 dan 6 itu mengikuti roadshow pendidikan karakter yang dilaksanakan atau yang diadakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung. Selain roadshow pendidikan karakter ini, selanjutnya Pak Akmal, ada juga kemarin tim literasi Sekolah Zaidan Educare mengikuti Jambore Literasi. Nah, ini Sekolah Zaidan mewakili dari Kecamatan Cilengkrang mengikuti Jambore yang dilaksanakan di Awana Resort Ciwidey pada hari Selasa 10 Desember 2024. Insya Allah ini menjadi pengalaman yang berharga mungkin ya, terlebih untuk kelima anggota tim literasi ini, mudah-mudahan menjadi pengalaman yang bermanfaat. Selanjutnya Pak Akmal. Nah, Bapak dan Ibu, selanjutnya kami sampaikan bahwa sudah terlaksana agenda trial class batch 1 dan 2. Yang terakhir kami laksanakan di tanggal 13 Desember 2024. Dan kami sampaikan Bapak dan Ibu hatur nuhun atas kerjasama terbaiknya untuk support agenda PPDB. Alhamdulillah sejauh ini untuk PPDB SD maupun TK sudah mulai banyak begitu, sudah mulai banyak yang mendaftarkan putra-putrinya baik itu di SD maupun di TK. Mungkin sebagai laporan sementara mungkin Bu Mia, saya izin menyampaikan bahwa untuk PPDB SD itu yang sudah daftar itu sekitar 9 atau 10 mungkin ya sudah bertambah dari jumlah yang sebelumnya ada 8 dari target kami sebelumnya begitu. Jadi mohon doa terbaiknya supaya kami dapat terus bergerak untuk menjalankan agenda PPDB. Dan trial class ini memang salah satu program yang kami ikhtiarkan untuk bisa menjalankan agenda PPDB secara optimal seperti itu. Selanjutnya Pak Akmal. Nah, ini yang terbaru yang sudah kita laksanakan di hari kemarin, ada gelar karya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 yang dilaksanakan pada tanggal 18 Desember 2024, baik oleh jenjang TK maupun jenjang SD. Selanjutnya Pak Akmal, ini kita akan masuk ke agenda yang dilaksanakan di TK. Nah, di TK ini ada program pekanan yang dilaksanakan setiap hari Rabu, yaitu ada kelas bahasa Inggris. Kelas bahasa Inggris ini diisi langsung oleh Mr. Indra. Selanjutnya, selain kelas bahasa Inggris, ada juga kelas apa Pak Akmal? Ada kelas musik. Nah, kelas musik ini juga sama, program pekanan yang diisi oleh Pak Agus. Kemudian, selanjutnya Pak Akmal, setelah kelas bahasa Inggris, ada kelas musik, ada juga kelas literasi. Nah, untuk kelas literasi ini dipimpin langsung oleh Bu Mia dan dilaksanakan khusus setiap hari Jumat pagi. Selanjutnya Pak Akmal, dan terakhir agenda TK yang sudah terlaksana yaitu ada hiking. Hiking ini dilaksanakan pada hari Selasa 29 Oktober 2024. Ya, alhamdulillah. Demikian mungkin Bapak dan Ibu sebagai laporan atau evaluasi dari program yang sudah kami laksanakan
Demikian adanya yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami selenggarakan untuk Ananda semuanya, dan tentu saja keberjalanan program ini tidak lepas dari kerjasama Bapak dan Ibu semuanya begitu. Tidak mungkin kami dapat berdiri sendiri untuk menyelenggarakan program ini tanpa adanya bantuan atau pengkondisian Ananda di rumahnya masing-masing begitu, sehingga bisa turut serta mengikuti program yang kami selenggarakan. Mungkin itu Bu Mia untuk penyampaian evaluasi program kita selama 1 semester. Mangga barangkali Bu Mia ada yang mau disampaikan terlebih dahulu. Iya, hatur nuhun Bu Hani. Sebelum mungkin dipersilahkan ya, ada waktu 5-10. Yang pertama, dari slide yang disajikan itu tidak berarti utuh merepresentasikan keseluruhan begitu Bu Hani ya. Kita karena apa yang kita tulis begitu di masing-masing slide itu belum sepenuhnya begitu mewakili. Artinya masih ada beberapa agenda semacam kalau di TK itu kan ada memasak dan lain sebagainya. Nah, ini pun di SD begitu ya, semacam 6 cooking class, kelas 5-6 tuh presentasi, kelas 3-4 juga sama presentasi berbasis ensiklopedia dan lain sebagainya. Itu masih belum terwakili di slide yang kami sajikan gitu. Jadi ini masih belum utuh 100% tersampaikan di masing-masing slide atau di masing-masing klasifikasi program. Jadi di bulanan, tahunan, semester, bahkan mohon tenan barangkali ini juga masih sedang diedit ulang. Nah, disclaimer berikutnya Bu Hani, mudah-mudahan kita semuanya flat begitu ya, 100% begitu ya. Karena ada Bu Hani, tapi ini saya yakin hanya dari mispersepsi. Contoh atau barangkali di atas biarin P5 mah ada cuma nari doang, nggak usah ikutan, misal begitu ya. Ada misalnya kalimat spontan seperti itu, atau wios lah ada field trip iya sanes diajar matematika nggak ikut konsepsi atau konsepsi ini bisa kita luruskan sama-sama. Anak pergi ke konveksinya Mamah Bunga itu adalah belajar. Anak field trip sesederhana field trip ke Mbak Juli di komplek PMM itu juga ke Bukit Bongkor untuk menempuh kemah di sana, itu juga belajar gitu. Jadi kita luas, tidak saja di ruangan begitu ya. Nah, berikutnya barangkali kami ucapkan terima kasih banyak kepada ayah bunda angkatan kelas 6 hari ini ke bawah, sudah jauh lebih baik konsepsi dan persepsinya tentang ini Bu Hani backpacker. Saya apresiasi betul begitu ya. Bapak Ibu di sini tidak ada yang golosor 2 juta gitunya. Misal ada saya mah punya uang golosor sakitu tah meh barudak teh kantun berangkat. Alhamdulillah kita sudah sama-sama memahami ini arah tujuannya kemana, termasuk barang menjadi sebuah pengalaman baru dari angkatan-angkatan sebelumnya, di mana per berapa bulan lalu sudah mulai market day khusus untuk tidak melihat menu begitu ya. Oh, mereka tidak jualan permen, tidak jualan ciki sih yang dibuat sendiri begitu. Tapi ada effort di sana, berapapun rupiah yang dihasilkan itu terorganisasi di lingkungan kelas begitu untuk menempuh sebuah capaian.
karena memang pernah di murid hari ini sudah tidak ada di sini, jadi berpikir, wih salah Bumia senada ka Yogyakarta mah ukur ameng, aduh saya sedih begitu kalau ke Yogyakarta ini statusnya hanya untuk main. Bismillah ya Ibu Bapak, kenapa saya sampaikan secara umum, karena kan di sini siswanya tidak hanya kelas 6, kemudian kelas 4 hari ini ke bawah, kelas 3, kan kami effort yang sama untuk menuju backpacker begitu ya. Ini hitung-hitung pemanasan karena hari ini saya secara pribadi pun lebih ucapan terima kasih atas kerjasama terbaiknya. Mangga enjing sasarengan orang pengambilan rapot begitu ya. Sama saya juga masih punya anak yang disekolahkan di Zaidan, bonus itu mah ya si bungsu, dan selebihnya mah sudah SMP, sudah SMA. Sama saya juga mengambil rapot untuk anak saya yang SMA kemarin hari Senin. Saya juga mengambil rapot untuk anak saya yang SMP besok begitu ya di SMP Negeri 17, dan besok juga bersamaan dengan pengambilan rapot untuk anak saya sendiri kelas 1. Begitu barangkali. Maka saya kembalikan kepada Bu Hani, barangkali mau dibuka dulu forum walaupun mungkin cukup terbatas waktu, tapi mangga dipersilahkan. Mangga hatur nuhun Bu Hani. Mangga hatur nuhun Bu Mia. Baik Bapak dan Ibu, demikian kurang lebih sebetulnya untuk paparan evaluasi program yang kami sampaikan di pagi hari ini. Barangkali kita masih punya waktu sekitar 4 menit atau 5 menit, mungkin barangkali dari Bapak dan Ibu ada yang mau disampaikan terlebih dahulu, mangga dipersilahkan. Baik, Bapak dan Ibu, barangkali ada yang akan menyampaikan atau ada yang mau ditanyakan, mangga. Mohon sepertinya mungkin belum ada ya. Alhamdulillah ini yang hadir cukup banyak. Biasa nyusul dah Bu Han, maksudnya teh untuk dengan Ibu Bapak. Mohon. Biasa nyusul ya Bu Hani, tanpa harus tekstual di sini begitu. Lewat obrol biasa kan ya. Mohon banget biasa. Survei setelah kita ya. Karena yang kami tempuh hari ini juga kan bagian dari masukan Ibu Bapak. Mohon cekap ya, siap Mama Gia turun gitu. Mangga Bu Hani cekap ya. Siap Bu Mia. Hatur nuhun, Mama Gia hatur nuhun sudah menyampaikan feedback untuk kegiatan hari ini. Mengapa Bapak dan Ibu, insya Allah sekolah sangat terbuka dengan masukan, saran, dan lainnya dari Bapak Ibu semua. Dan ini kami lakukan tentu saja untuk keberjalanan program atau proses pembelajaran yang jauh lebih baik dari hari ke hari. Jadi kami tidak akan menutup pintu atau misalnya tidak akan menutup peluang barangkali Bapak dan Ibu di lain waktu ingin ada yang disampaikan berkaitan dengan program apapun yang akan kita jalani. Itu saja mungkin ya Bu Mia untuk agenda hari ini. Terakhir mungkin apakah ada closing statement terlebih dahulu? Mangga Bu Mia. Luar biasa ya, sekadar mengakhiri. Kalau tadi ada prolog, maka saya juga ada epilognya barangkali ya. Tidak ada atas satu kebaikan, satu kata yang barangkali bagi kami juga cukup sulit untuk menyampaikan, yaitu terima kasih banyak dan mohon maaf begitu ya. Walaupun kalimat atau frasa itu akan sangat standar
didengar dan itu bagian dari esensi yang ingin kami haturkan kepada ibu bapak, begitu. Tidak lupa untuk saling mendoakan mumpung di musim hujan juga, begitu ya. Mohon maaf begitu dari kata, kalimat, ucapan baik yang terasa, yang tidak terasa, begitu. Itu kami mohon maaf sebesar-besarnya ibu bapak di rumah. Semoga senantiasa Allah begitu barangkali semoga kita adalah orang tua pemantik kebaikan, karena hakikatnya siapapun kita orang tua, hakikatnya kita adalah kepala sekolah kehidupan. Itu barangkali billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Bu Mia atas pemaparan hari ini. Insya Allah ini menjadi spirit kebaikan untuk Bapak Ibu guru tentunya. Dan tidak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir. Tidak lupa kami menyiapkan ada link presensi untuk agenda pagi hari ini. Mangga Bapak dan Ibu bisa mengisi bersama-sama. Baik, kita sudah ada di ujung acara Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya haturkan terima kasih banyak atas kehadirannya, sudah berkhidmat bersama di pagi hari ini untuk mengikuti kegiatan evaluasi program 1 semester tahun ajaran 2024-2025. Saya mohon maaf atas segala kehilapan selama memandu acara di hari ini. Semoga berkenan Bapak dan Ibu untuk senantiasa mendoakan kebaikan untuk kami semua, seluruh SDM dan staf di Sekolah Zaidan Educare. Kita tutup agenda hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita beristighfar bersama juga kepada Ibu. Astagfirullah. Kita tutup dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Baik, sekali lagi hatur nuhun Bapak dan Ibu. Hayo Pak Akmal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ternuhun Bu Mia.